Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi basis data dari 1 sampai 5. Jadi, perkenalkan, nama saya Nurullah Dania dengan NIM H07131005. Nah, ini adalah materi-materi atau judul-judul yang akan saya bawakan. Yang pertama adalah pengertian dan manfaat. Kedua adalah konsep pemodelan basis data. Ketiga adalah elemen penyusun IRD. Keempat adalah konsep ketergantungan fungsi atribut. Kelima adalah normalisasi sistem basis data. Oke, yang pertama adalah pengertian basis data. Jadi, basis data atau database adalah kumpulan data yang terorganisir dengan baik dan dapat diakses, diatur, serta diperbarui dengan mudah. Basis data biasanya digunakan untuk menyimpan informasi dalam jumlah besar secara sistematis yang dapat diolah menggunakan perangkat lunak basis data, yaitu Database Management System atau DBMS. Nah, adapun manfaat dari basis data, yang pertama adalah efisiensi penyimpanan data. Jadi, basis data memungkinkan penyimpanan informasi yang terstruktur sehingga mengurangi redundansi dan mengoptimalkan ruang penyimpanan. Yang kedua adalah akses yang lebih cepat. Jadi, pengguna dapat dengan mudah mencari dan mengakses data dengan lebih cepat karena basis data mendukung query yang kompleks untuk pengambilan data tertentu. Kemudian yang kedua adalah keamanan data. Jadi, basis data memiliki mekanisme keamanan seperti autentikasi dan otorisasi yang memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Kemudian, konsistensi dan integritas data. Jadi, basis data dapat membantu menjaga data tetap konsisten dan mencegah konsistensi yang dapat muncul jika data dikelola secara manual. Yang kelima adalah mendukung pengambilan keputusan. Nah, dengan data yang tersimpan secara sistematis dan rapi, analisis dilakukan pada data dapat memberikan informasi yang mendukung dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian, skalabilitas. Jadi, basis data dapat diperluas dan diubah seiring dengan pertumbuhan kebutuhan tanpa harus mengubah struktur secara keseluruhan. Yang ketujuh adalah penghematan waktu dan biaya, karena basis data memungkinkan otomatasi banyak proses. Waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengelola data secara manual dapat dikurangi. Oke, next. Nah, lanjut ke konsep pemodelan basis data. Nah, definisi dari konsep pemodelan basis data adalah pemodelan basis data adalah proses yang digunakan untuk menentukan struktur dan hubungan data dalam sistem basis data. Ini melibatkan penggunaan diagram dan notasi untuk merepresentasikan data dan interaksinya.
Nah, adapun tujuan dari konsep pemodelan basis data adalah yang pertama, mempermudah pemahaman. Jadi, yaitu tujuan utama dalam perancangan basis data yang baik dengan menggunakan diagram dan model yang jelas seperti entity relationship, diagram IRD, pengembangan, analisis, dan pemangku kepentingan dapat dengan mudah memahami bagaimana data saling terhubung dan berinteraksi. Jadi, struktur yang jelas membantu dalam menjelaskan konsep-konsep yang kompleks seperti entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Nah, ketika semua elemen data disusun secara logis dan terorganisir, akan lebih mudah bagi semua pihak yang terlibat untuk melihat keseluruhan sistem. Nah, memahami alur data serta menganalisis informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Nah, selain itu, pemahaman yang baik tentang struktur data juga membantu dalam mengurangi kesalahan saat mendesain, mengimplementasikan, dan memelihara basis data sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Yang kedua adalah menentukan struktur data. Nah, menentukan struktur data adalah langkah penting dalam merancang sistem basis data yang efektif dan efisien. Dalam tahap ini, pengembang harus mengidentifikasi entitas yang relevan, atribut yang dimiliki masing-masing entitas, serta hubungan antar entitas tersebut. Nah, struktur data yang baik memungkinkan pengguna untuk mengorganisir informasi dengan cara yang mendukung kebutuhan operasional dan analisis. Sebagai contoh, dalam sebuah basis data untuk rumah sakit, entitas seperti pasien, dokter, dan kunjungan perlu didefinisikan dengan jelas beserta atribut masing-masing, seperti nama pasien, spesialis dokter, dan tanggal kunjungan. Nah, dengan menentukan struktur data yang tepat, kita dapat memastikan bahwa basis data dapat menangani permintaan informasi dengan cepat dan akurat, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data yang tersimpan. Kemudian, yang ketiga adalah mengurangi redundansi. Nah, dengan mengurangi redundansi merupakan prinsip dasar dalam desain basis data yang efisien. Nah, redundansi terjadi ketika data yang sama disimpan di beberapa lokasi dalam basis data dapat menyebabkan inkonsistensi, pemborosan ruang penyimpanan, dan kesulitan dalam pemeliharaan data. Dengan menerapkan normalisasi yang melibatkan pemisahan data ke dalam tabel yang lebih kecil dan lebih terfokus, kita dapat memastikan bahwa setiap informasi hanya disimpan satu kali. Hal ini tidak hanya mengurangi penggunaan ruang penyimpanan, tetapi juga meningkatkan integritas data, karena setiap perubahan pada data akan secara otomatis tercermin di semua tempat, di mana data tersebut digunakan untuk mengurangi redundansi. Nah, juga mempermudah pemeliharaan dan pembaruan informasi karena pengembang tidak perlu mencari dan memperbarui data yang sama di banyak lokasi. Dengan demikian, pengurangan redundansi berkontribusi
pada kendala dan efisiensi keseluruhan sistem basis data. Oke, masuk ke dalam elemen penyusun IRD. Yang pertama adalah entitas. Entitas adalah objek atau konsep yang dapat diidentifikasi secara unik dalam sistem. Jadi, entitas biasanya merupakan nama benda, orang, tempat, atau hal yang relevan dengan data yang dikelola. Nah, dalam diagram entitas biasanya digambarkan sebagai persegi panjang dan kemudian contohnya adalah mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kemudian atribut. Nah, atribut sendiri adalah karakteristik atau properti dari entitas. Nah, setiap entitas dapat memiliki satu atau lebih atribut yang memberikan informasi lebih lanjut tentang entitas tersebut. Kemudian atribut dapat bersifat sederhana atau satu nilai, atau komposit berisi beberapa nilai. Contoh dari atribut untuk entitas adalah mahasiswa, bisa berupa nama, NIM, tanggal lahir, dan alamat. Kemudian dalam diagram atribut biasanya digambarkan secara elips yang terhubung ke entitas. Kemudian relasi. Nah, relasi menggambarkan hubungan antar dua atau lebih entitas dalam konteks database. Nah, relasi menunjukkan bagaimana entitas berinteraksi satu sama lain. Misalnya, relasi antar mahasiswa dan mata kuliah bisa berubah mengambil, yang menunjukkan bahwa seorang mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam diagram. Nah, relasi biasanya digambarkan sebagai garis yang menghubungkan entitas dengan label yang menjelaskan jenis hubungan. Kemudian yang keempat adalah kardinalitas. Nah, kardinalitas sendiri menunjukkan jumlah maksimum dan minimum entitas yang dapat terlibat dalam sebuah relasi. Ini penting untuk memahami batas hubungan antar entitas. Kardinalitas dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah one-to-one atau satu ke satu, jadi setiap entitas dalam relasi hanya dapat terhubung ke satu entitas lainnya. Kemudian yang kedua adalah satu ke banyak atau yaitu satu entitas dapat terhubung ke banyak entitas. Kemudian banyak ke banyak, yaitu banyak entitas dapat terhubung ke banyak entitas lainnya. Nah, dengan memahami elemen ini, kita dapat merancang diagram IRD yang jelas dan efektif untuk menggambarkan struktur dan hubungan dalam basis data. Oke. Nah, ini konsep ketergantungan fungsional atribut. Pengertian. Jadi, ketergantungan fungsional adalah hubungan antar dua atribut di mana nilai satu atribut menentukan nilai atribut secara unik. Kemudian, adapun jenis-jenis ketergantungan
Yang pertama adalah ketergantungan fungsional penuh, yaitu ketergantungan fungsional penuh terjadi ketika semua atribut non-prime, atribut yang bukan bagian dari kunci utama dalam suatu tabel bergantung sepenuhnya pada kunci utama, tanpa ada ketergantungan parsial. Ini berarti bahwa tidak ada atribut non-prime yang hanya bergantung pada sebagian dari kunci utama. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan fungsional parsial. Nah, ketergantungan fungsional parsial terjadi ketika atribut non-prime bergantung hanya pada sebagian dari kunci utama. Dalam hal ini, setidaknya satu atribut non-prime tergantung hanya pada salah satu bagian dari kunci utama, yang menunjukkan bahwa struktur tabel tersebut dapat dioptimalkan lebih lanjut. Yang ketiga adalah ketergantungan fungsional transif, yaitu ketergantungan fungsional transif terjadi ketika terdapat hubungan ketergantungan antara atribut yang tidak langsung. Ini berarti jika atribut A tergantung pada atribut B dan B tergantung pada atribut C, maka disimpulkan bahwa A juga tergantung pada C. Nah, dengan memahami ketergantungan fungsional ini penting dalam perancangan basis data untuk memastikan bahwa data disimpan dengan cara yang efisien dan bebas dari anomali. Dengan mengidentifikasi dan mengelola ketergantungan ini, kita dapat mencapai normalisasi yang lebih baik dalam basis data. Oke, selanjutnya masuk ke dalam normalisasi basis data. Pengertian dari normalisasi basis data adalah normalisasi adalah proses pengoperasian data dalam sebuah basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Adapun bentuk-bentuk dari normalisasi basis data adalah yang pertama, menghilangkan redundansi data. Jadi, redundansi data terjadi ketika data yang sama disimpan di beberapa tempat dalam basis data. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dan memboroskan ruang penyimpanan. Dengan menerapkan normalisasi, kita dapat mengeliminasi redundansi dengan memastikan bahwa setiap informasi hanya disimpan satu kali. Contoh, jika informasi tentang mahasiswa disimpan dalam tabel dan tidak diulang di tabel lain, kita mengurangi redundansi. Yang kedua adalah mengurangi anomali pada operasi data. Anomali operasi data dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah anomali penyisipan, yaitu kesulitan untuk menambah data baru karena data yang lain berkaitan belum tersedia. Yang kedua adalah anomali pembaruan, yaitu ketidakcocokan informasi ketika memperbarui data di beberapa tempat. Kemudian anomali penghapusan, yaitu menghapus data yang penting hanya karena data lain yang berkaitan dihapus. Nah, dengan melakukan normalisasi, kita memisahkan data ke dalam tabel yang berbeda dan mengatur ketergantungan fungsional dengan baik.
Hal ini meminimalkan kemungkinan terjadinya anomali dalam pengoperasian data. Yang ketiga, yaitu memudahkan pemeliharaan data. Nah, normalisasi tidak hanya mengurangi redundansi dan anomali, tetapi juga membuat pemeliharaan data menjadi lebih mudah. Dengan struktur data yang terorganisir dan terpisah dengan baik, pengelolaan dan pembaruan data dapat dilakukan dengan lebih efisien. Jika ada perubahan yang perlu dilakukan, misalnya menambah atribut baru atau memperbarui informasi, hal ini dapat dilakukan tanpa mengaruhi data lain yang tidak relevan. Nah, jadi normalisasi adalah langkah penting dalam merancang basis data yang efisien dan efektif. Dengan menghilangkan redundansi, mengurangi anomali, dan mempermudah pemeliharaan data, kita dapat menjaga integritas dan kualitas data dalam sistem basis data. Kemudian tujuan yang pertama adalah menghilangkan redundansi data, yaitu mengurangi duplikasi informasi, mengurangi anomali pada operasi data, mencegah inkonsistensi pada saat memperbarui, menyisipkan, atau menghapus data. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan pemeliharaan data, yaitu menyederhanakan struktur basis data untuk pemeliharaan yang lebih baik. Oke, masuk ke dalam basis data. Bahasa basis data. Yang pertama adalah DDL, jadi ini adalah sekumpulan perintah dalam sistem manajemen basis data yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur objek basis data seperti tabel, indeks, dan skema. DDL mencakup perintah-perintah fundamental seperti create yang digunakan untuk membuat objek baru dalam basis data. Kemudian alter yang memungkinkan pengguna untuk mengubah struktur objek yang sudah ada, dan drop yang digunakan untuk menghapus objek dari basis data. Nah, dengan menggunakan DDL, pengguna dapat mendefinisikan tipe data, atribut, serta relasi antar tabel, sehingga membentuk kerangka kerja yang diperlukan untuk menyimpan dan mengatur informasi secara efisien. Nah, proses ini sangat penting karena menentukan bagaimana data akan diorganisir dan diakses, mempengaruhi kinerja dan integritas sistem basis data secara keseluruhan. Yang kedua adalah DML, yaitu kumpulan perintah yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data yang telah didefinisikan dalam basis data. Jadi, DML memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi dasar seperti insert untuk menambahkan data baru, update untuk mengubah data yang sudah ada, delete untuk menghapus data, dan select untuk mengambil data dari tabel. Dengan kemampuan DML, pengguna dapat menjalankan query yang kompleks untuk mendapatkan informasi spesifik,
melakukan analisis data, dan menghasilkan laporan berdasarkan kebutuhan bisnis. Jadi, DML ini berfungsi sebagai jembatan antar pengguna dan data untuk memfasilitasi interaksi langsung dan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Kemudian DCL adalah sekumpulan perintah yang digunakan untuk mengendalikan akses dan hak pengguna terhadap data dalam basis data. Nah, DCL ini mencakup perintah seperti grant yang memberikan hak akses kepada pengguna atau peran tertentu untuk mengakses atau memodifikasi objek dalam basis data, dan revoke yang mencabut hak akses yang telah diberikan sebelumnya. Dengan DCL, administrator basis data dapat memastikan keamanan data dengan mengatur siapa yang dapat memelihara atau mengubah informasi sensitif. Nah, serta menjaga integritas data dengan membatasi akses kepada pengguna yang tidak berwenang. Melalui DCL, organisasi dapat mengelola kontrol akses secara efektif, mencegah potensi penyalahgunaan data, dan memenuhi kepatuhan terhadap kebijakan keamanan informasi. Nah, kesimpulan, jadi basis data atau data. Nah, oke, masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, basis data atau database merupakan komponen krusial dalam pengelolaan informasi di era digital saat ini. Dengan pengertian sebagai kumpulan data yang terorganisir, basis data memungkinkan penyimpanan, pengaksesan, dan pengelolaan informasi secara sistematis. Beberapa poin penting mengenai basis data adalah sebagai struktur berikut. Yang pertama adalah struktur dan organisasi. Jadi, basis data menyediakan struktur dan yang memungkinkan penyimpanan informasi dengan efisien, mengurangi redundansi data, dan meningkatkan integritas. Data yang terorganisir dengan baik memudahkan pengguna dalam mengakses dan manipulasi informasi. Yang kedua adalah manfaat yang luas. Jadi, penerapan basis data memungkinkan banyak manfaat termasuk efisiensi penyimpanan, akses data yang cepat, keamanan informasi, konsistensi data, dan dukungan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini menjadikan basis data sebagai alat yang sangat berharga bagi berbagai sektor seperti perbankan, e-commerce, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Yang ketiga adalah normalisasi dan pemeliharaan. Proses normalisasi dalam basis data berperan penting dalam menghilangkan redundansi, mengurangi anomali dalam operasi data, dan memudahkan pemeliharaan. Nah, dengan mengatur data secara terpisah dan sistematis, pemeliharaan data dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Kemudian yang keempat adalah dukungan untuk analisis dan keputusan. Dengan data yang tersimpan secara sistematis, basis data memungkinkan analisis data yang lebih mendalam yang dapat membantu organisasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, secara keseluruhan,
Basis data adalah fondasi penting dalam pengelolaan informasi modern. Dengan struktur yang baik dan penerapan yang tepat, basis data mampu mendukung operasional, strategi, dan pertumbuhan organisasi di berbagai bidang. Keberadaan sistem basis data yang efektif adalah kunci untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan informasi. Oke, next. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari materi basis data yang saya bawakan.